malam. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Swasti Talombanua. Saya sebagai suster pada hari ini. Eh, Kakak kalau boleh tahu namanya siapa ya? Kakak, namanya siapa kak? Nama saya Dewi. Namanya Dewi. Kakak kok kelihatannya murung ya? Kakak lagi ada masalah atau lagi sedih? Kakak lagi ada masalah ya? Iya, Kalau boleh tahu masalahnya apa? saya nggak mau cerita. Oh, kakak nggak mau cerita ya? Saya janji saya nggak bakalan ngasih tahu cerita kakak kepada siapa-siapa, dan saya akan menjaga cerita kakak supaya tidak tersebar luas. Kakak ada masalah apa ya? Kalau boleh tahu, siapa tahu saya bisa membantu, bisa memberikan solusi kepada kakak. Begini, saya kan mahasiswa tingkat akhir. Kebetulan tangan saya patah karena tabrakan. Jadi, saya bingung mau ngerjain skripsi bagaimana. Jadi kakak barusan mengalami kecelakaan ya? Kakak juga udah lagi ngerjakan skripsi ya sekarang? Jadi apa perasaan yang kakak rasakan sekarang? Gimana ya? Saya bingung. Saya tidak berdaya lagi dan rasa saya tidak bakalan bisa lagi menyiapkan skripsi ini. Oh, apakah kakak udah mencoba untuk mengerjakan atau kakak udah ada teman sebelumnya yang bisa membantu atau bagaimana? Saya malu untuk cerita. Oh, kakak malu untuk cerita sama teman-teman. Hmm. Terus kakak selama ini ada nggak merawat lukanya ini supaya bisa sembuh, supaya bisa pulih? Ini jangan dibiarkan aja kak, supaya bisa sembuh juga, supaya bisa kakak ngerjakan skripsi lagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Hmm. Tapi menurut saya ada baiknya kakak juga bercerita ke teman-teman atau keluarga. Siapa tahu dengan bercerita kepada mereka, kakak bisa mendapatkan motivasi dan juga bisa ada yang membantu dalam penyelesaian skripsi. Siapa tahu nanti setelah adik ceritakan, kakak ceritakan, eh, walaupun tangan kakak ini sedang terluka, namun ada teman yang senantiasa mau membantu untuk memetikkan tugas skripsi gitu. Jadi bagaimana sekarang kak? Bagaimana perasaan kakak? Ya apa yang kakak rasakan sekarang karena tangan kakak ini sudah mengalami kecelakaan gitu? Yang pastinya saya sedih. Saya bingung bagaimana masa depan saya karena saya tidak bisa melanjutkannya lagi dan rasanya saya tidak berguna lagi. Hmm, eh, Kakak boleh mengalami masalah seperti ini. Cuma saran saya kepada kakak bukan berarti karena tangan kakak ini sudah patah, bukan berarti masa depan kakak juga akan segera berhenti atau masa depan kakak akan menjadi suram. Yang kita perlu lakukan sekarang, karena kita sedang mengalami, kakak sedang mengalami masalah, kita perlu mencari solusi bagaimana supaya masalah kakak ini dapat kita selesaikan dan skripsi kakak juga bisa segera terselesaikan walaupun dalam keadaan tangan kakak sedang mengalami patah tulang. Kan seiring berjalannya waktu tangan kakak juga akan sembuh dan kakak juga akan bisa kembali mengerjakan skripsinya lagi. Bukan berarti kalau tangan kakak patah semuanya akan berhenti, semua akan gagal, rencana ke depan akan menjadi suram. Bukan berarti seperti itu kak. Masih ada keluarga, masih ada teman, dan kakak juga jangan lupa masih ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Bagaimanapun besarnya masalah, cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan gak bakalan pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Kak atas saran yang telah Kakak berikan kepada saya sehingga saya pun lebih bersemangat untuk menjalani hidup ke depannya. Saya pun merasa lega telah bercerita kepada Kakak sehingga motivasi ataupun saran yang akan Kakak berikan ini saya jadikan untuk penerus hidup saya ke depannya. Syukurlah kak kalau begitu, dengan saran dan motivasi dari saya kakak bisa memiliki semangat hidup lagi
dan kakak merasa rasa ketidakberdayaan kakak menjadi berkurang, sehingga kakak lebih semangat, lebih memacu kehidupan agar lebih menjadi orang yang memiliki semangat hidup yang baik lagi ke depan. Kalau begitu saya pamit ya kak. Saya permisi dulu. Selamat malam.